Peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan sebenarnya sudah mulai sedikit dilupakan oleh orang Indonesia saat ini. Namun jika dibahas lagi, memori tersebut akan teringat kembali oleh masyarakat Indonesia. Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah kasus sengketa Indonesia dan Malaysia yang melibatkan Mahkamah Internasional untuk menyelesaikannya. Setelah kita kalah perkara di Mahkamah Internasional, anehnya masih banyak orang yang menganggap dirinya sebagai tokoh masyarakat yang mempersalahkan pulau tersebut sebagai milik Indonesia tanpa memahami duduk perkaranya. Lalu apa yang mendasari bahwa kita kalah dari Malaysia dalam sengketa Sipadan dan Ligitan? Jika membicarakan sengketa Sipadan dan Ligitan, sebenarnya kasus ini diselesaikan secara damai dan melalui diskusi dari kedua negara, di mana Indonesia dan Malaysia memilih Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa ini. Dasar hukum di dalam penyelesaian sengketa ini adalah Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 33 Piagam PBB. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan disebabkan karena adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris, yang merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur Pulau Borneo. Sehingga pada saat Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis perbatasan kedua negara di Pulau Borneo, masalah ini muncul karena kedua belah pihak saling mengklaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Permasalahan ini telah dimulai dalam perundingan dan saling klaim dari kedua negara semenjak tahun 1967 hingga diputuskan jadi milik pihak Malaysia pada tahun 2002. Ada rentang waktu yang sangat panjang dalam sengketa ini. Karena tidak ada titik temu, maka disepakati untuk diselesaikan dalam Mahkamah Internasional. Kedua pulau ini menjadi persoalan bersama Indonesia dan Malaysia ketika berlangsungnya perundingan mengenai penetapan batas landas kontinen di Laut Sulawesi, di mana kedua negara mengklaim kedua pulau tersebut, sehingga disinilah awal sengketa itu dimulai. Titik lemah Indonesia adalah kedua pulau tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia, dan juga merupakan kelemahan Malaysia karena dalam petanya yang dikeluarkan pada tahun 1970, kedua pulau tersebut juga tidak tercantum. Kedua negara sepakat untuk tidak melakukan kegiatan di kedua pulau tersebut. Indonesia menyatakan status quo, tetapi Malaysia melakukan kegiatan di pulau tersebut sejak tahun 1980. Keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 dengan perbandingan suara hakim 16 mendukung Malaysia dan 1 mendukung Indonesia yang menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Lalu dari keputusan itu apa yang menjadi pertimbangan mahkamah? Dilihat dari pertimbangan mahkamah memutuskan bahwa yang pertama, mahkamah menafsirkan bahwa Konvensi 1891 terutama pasal 4 tidak membagi allocation line yang menentukan kedua pulau tersebut untuk Indonesia. 2. Malaysia memiliki hak terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan prinsip effectified, berupa Inggris melakukan pajak pengumpulan telur penyu di Ligitan dan Sipadan pada tahun 1914 yang mengacu kepada Ordinansi Pelestarian Penyu tahun 1917 sampai 1950, perlindungan satwa burung di Sipadan tahun 1933 dan pembangunan mercusuar. Ketiga, mahkamah menolak kedua argumen yang didasarkan pada chain of title, Malaysia dari Sultan Sulu dan Indonesia dari Sultan Bulungan. 4. Mahkamah menilai prinsip effectified kedua negara sebelum tahun 1969, tahun di mana sebagai critical date sengketa kedua pulau tersebut. Effectified control Indonesia bukan merupakan tindakan attire the sovereign yang menunjukkan adanya the intent and will to act in that capacity.
Sedangkan Malaysia mencakup waktu yang cukup untuk menunjukkan adanya an intention state function in respect of two island dan tidak adanya protes ketika aktivitas tersebut dilakukan. Menteri Luar Negeri saat itu, Hassan Wirayuda, memberikan pernyataan, seandainya kita menang, kita mendapatkan 2 pulau, tetapi walaupun kita kalah, memang dasar hukum kita tidak kuat. Itulah sebabnya Profesor Dr. Mukhtar Kusumatmaja memberikan keynote dalam diskusi ilmiah kasus Sipadan Likitan, masalah pengisian konsep negara kepulauan. Seandainya beliau di posisi itu, dia tidak akan memperjuangkan hal tersebut di Mahkamah Internasional, karena dasar hukum kita saat itu tidak begitu kuat untuk memenangkan perkara itu di Mahkamah Internasional. Bisa dilihat, 16 hakim memenangkan Malaysia waktu itu dan Indonesia hanya 1 hakim. Dari sini saja terlihat lemahnya dasar hukum untuk memenangkan kasus tersebut. Bukti-bukti pihak Indonesia adanya konvensi pada tanggal 20 Juni 1891 antara Inggris dengan Belanda. Bahkan Indonesia hanya memajukan peta yang tidak sah. Adanya sebuah fakta, baik Belanda yang kemudian menjadi Indonesia maupun Inggris yang menjadi Malaysia menghormati perjanjian 1891 tersebut. Sementara Malaysia memberikan bukti-bukti. Pertama, hak dari kedua pulau tersebut didasarkan pada beberapa transaksi dari Sultan Sulu hingga Inggris dan terakhir Malaysia. 2. Malaysia mengklaim bahwa Inggris kemudian menjadi Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan sejak tahun 1878. Bahkan Belanda kemudian yang menjadi Indonesia telah lama menelantarkan kedua pulau tersebut. Dalam hukum internasional, memang hak atas wilayah dapat diperoleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut ditelantarkan untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik aslinya. Perolehan wilayah semacam ini disebut daluarsa atau prescription. Lalu kenapa Malaysia menang? Karena Malaysia berhasil membuktikan adanya okupasi efektif atas kedua pulau tersebut dengan mengacu kepada putusan Denmark melawan Norway dalam kasus Legal Status of Eastern Greenland. Hukum internasional mengenal 5 cara tradisional secara umum diakui dalam rangka memperoleh kedaulatan wilayah. Menurut Dr. Adijaya Yusuf sebagai pembicara, kelima kriteria itu adalah aneksasi, akresi, penyerahan, preskripsi, dan okupasi. Dalam kasus ini, kriteria okupasi dipergunakan untuk membuktikan prinsip keefektifan. Ada 2 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai negara yang berdaulat atas pulau yang disengketakan. Kedua, adanya penunjukan atau pelaksanaan kedaulatan itu secara pantas. Memang pihak Malaysia menurut pertimbangan Hakim Mahkamah Internasional lebih bisa membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah menjalankan okupasi efektif. Lagi pula dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960, Indonesia tidak memasukkan Sipadan Ligitan ke dalam peta negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebanyakan wakil-wakil kita baru bangkit dari tidurnya setelah kita kalah di forum-forum internasional. Memang kita lemah dalam mengikuti persiapan perundingan penandatanganan konvensi-konvensi internasional. Dan semoga dengan kasus ini membuat kita lebih gigih dalam mempertahankan kedaulatan terhadap pulau-pulau terluar di Indonesia. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki banyak sekali pulau dan hampir semua pulau tersebut memiliki keindahan hingga kekayaan alam yang luar biasa, sehingga membuat negara lain iri. Banyak juga pulau terluar yang akan bernasib sama dengan Sipadan Ligitan apabila pemerintah tidak melakukan upaya untuk memperkuat kedaulatan di pulau-pulau tersebut. Maka dibutuhkan pengelolaan dari negara dengan melakukan pembangunan, melakukan konservasi alam baik satwa maupun tumbuhan di pulau terluar tersebut. Tidak cukup hanya dengan menugaskan TNI ke sana.
Karena ancaman-ancaman semacam sifat dan ligitan ini masih bisa terjadi seperti Kepulauan Natuna contohnya. Masih ada bayang-bayang dari negara Cina. Kemudian harus adanya SDM yang baik terutama dalam hukum internasional agar kita siap dengan kasus-kasus internasional lainnya seperti sipadan dan ligitan. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa belajar dari sejarah sengketa Indonesia yang masuk ke Mahkamah Internasional. Semoga banyak sekali diplomat-diplomat handal dan ahli hukum internasional yang lahir sehingga membanggakan Indonesia nantinya dalam kasus-kasus semacam ini. Mungkin kalian yang nonton video ini adalah salah satunya. Maka dari itu saya undur diri dan terima kasih.